Episode 29, Orang Tua yang Mulai Mendengar. Pak Handoko adalah seorang ayah yang keras. Ia pensiunan aparat, disiplin, dihormati di lingkungannya. Ia tidak banyak bicara, terutama tentang anaknya, Reza, yang kini tinggal terpisah dan jarang pulang. Tapi sejak 1 minggu terakhir, ia merasa rumahnya mulai berubah. Setiap malam pukul 2, ada ketukan pelan dari ruang tengah. Bukan dari pintu atau jendela, tapi dari dalam rumah. Tepatnya, dari meja hias tempat foto-foto keluarga dipajang. Awalnya ia mengira tikus. Tapi saat ia dekati, suara ketukan itu datang dari dalam bingkai foto Reza. Foto itu biasa saja. Reza memakai seragam putih abu-abu, tersenyum bangga saat kelulusan. Tapi kini, kaca bingkai itu sering berembun. Setiap pagi, Pak Handoko membersihkannya, tapi malamnya kembali berkabut. Sampai suatu malam, ia melihat bekas sidik jari kecil dari sisi dalam kaca. Ia belum percaya hal mistis. Tapi saat istri dan cucunya ikut mendengar suara yang sama, ia mulai bertanya-tanya. Dan malam itu, saat rumah sepi, ia duduk sendirian di ruang tamu, dan suara itu terdengar lagi. 3 ketukan. Lalu diam. Lalu muncul bisikan pelan. "Bapak tahu, kan, Reza bohong?" Pak Handoko gemetar. Ia menatap bingkai itu, dan sejenak wajah anaknya dalam foto tampak berubah. Bukan tersenyum, tapi datar. Seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Ia mengangkat bingkai itu dan membaliknya. Di belakangnya, ada kertas kecil terlipat yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Saat dibuka, isinya hanyalah tulisan tangan samar. "Aku masih ingat semua. Dia ada di sana. Dia diam." Tulisan itu bukan milik Reza. Tapi ia mengenali gaya tulisannya, tulisan Vina dari buku-buku lamanya yang dulu sempat disita saat penyelidikan awal. Tapi bukankah semua barang bukti sudah hilang? Kenapa muncul di rumah ini? Sejak malam itu, Pak Handoko tidak bisa tidur tenang. Ia mulai melihat sosok bayangan melintas di lorong, mendengar langkah kaki naik turun tangga, dan mendapati pintu kamar Reza yang sudah lama kosong terbuka setiap pagi. Ia tahu anaknya menyimpan sesuatu. Dan hatinya, sebagai ayah, tak bisa lagi menolak firasat. Ia mulai mencari, membaca ulang berita lama, dan menulis catatan sendiri. Tidak untuk disebar, tapi untuk memahami apakah benar anaknya hanya ikut-ikutan atau sebenarnya lebih dari itu. Aku adalah Vina, dan orang tua seringkali tidak tahu. Tapi ketika mereka mulai mendengar, dari diam, dari ketukan, dari bisikan yang tak sempat diucap, itulah saat kebenaran menemukan celahnya. Aku tidak ingin mengutuk para ayah atau ibu. Tapi aku ingin mereka tahu bahwa ada anak-anak yang bersembunyi di balik kasih sayang. Dan jika cinta itu buta, maka biarkan aku yang membuka mata mereka.